Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, kembali lagi bersama Ibu Mawarti Hamidika Ananda pada mata pelajaran biologi pada hari ini. Oke, anak-anak, bagaimana kabar kalian? Apakah baik? Apakah kalian semangat untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini? Sebelum kita memulai pembelajaran kita, alangkah lebih baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Jadi di sini Ibu mau minta kepada ketua kelas, yaitu Rusdianur ya, ketua kelasnya, untuk membacakan doa sebelum belajar. Silahkan kepada Rusdi. Oke, terima kasih ya Rusdi. Semoga dengan membaca doa tadi, apa yang kita dapatkan atau materi pada hari ini dapat kita serap dan kita ingat, juga kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya robbal alamin. Oke, di sini Ibu mau mengabsen ya. Siapa saja nih murid yang hadir di pelajaran Ibu hari ini? Oke, Ibu absen ya. Rusdianur ada? Ya, ada ya, tadi membaca doa. Aula Rajiah? Iya, hadir. Hendra? Oh, hadir. Siapa yang terakhir? Aulia Rahmi ya? Ya, hadir. Oke, alhamdulillah siswa dan siswinya semuanya lengkap. Jadi Ibu makin semangat nih memberikan materi kepada kalian. Jadi langsung kita mulai saja ya. Apakah ada yang bisa menjawab? Hendra mungkin, atau Aulia Rahmi, atau Aula Rajia, atau Rusdiano. Nah, masih bingung kan kalian materi apa yang Ibu ajarkan pada hari ini? Coba akan Ibu tampilkan gambar ya, dan kalian coba tebak kira-kira materi apa sih yang akan Ibu ajarkan pada hari ini. Nah, ayo kita lihat di situ ada gambar apa? Ada gambar orang mendonor darah. Nah, jadi kira-kira kalian sudah tahu nih. Oh, alhamdulillah sudah tahu. Apa tadi Hendra? Ya, sistem peredaran darah. Jadi pelajaran kita pada hari ini adalah sistem pembelajaran darah. Langsung saja ya, Ibu lanjutkan anak-anak. Nah, sistem peredaran darah. Nah, sebelum kita memulai materinya nih, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita terlebih dahulu. Jadi kita tahu nih, setelah kita menerima beberapa materi, tujuan apa yang harus kita dapatkan dari menerima materi tersebut, yaitu setelah memberikan pertanyaan tentang apa itu sistem peredaran darah, peserta didik mampu menjelaskan pengertian dari sistem peredaran darah dengan tingkat kebenaran 75%. Yang kedua, setelah menyimak penjelasan tentang fungsi darah, peserta didik mampu menyebutkan fungsi darah dengan tingkat kebenaran 75%. Dan yang terakhir atau yang ketiga, setelah menonton video mengenai komponen darah, peserta didik mampu mengidentifikasi komponen penyusun darah dengan tingkat kebenaran 75%. Jadi nanti Ibu akan menampilkan video. Nah, yang mana di sini kalian harus berkelompok. Nah, jadi nanti setelah kita mendengar nih penjelasan dari Ibu dan kita menonton video, Ibu mau kalian itu membentuk kelompok dan kalian dalam menonton video itu harus mengidentifikasi tentang komponen penyusun darah dari video tersebut. Ya, bisa kita lanjut anak-anak? Oke ya, bisa. Kita langsung ke pengertian ya. Jadi Ibu mau tanya nih kepada siapa ya kira-kira? Aula Rajiah deh. Apa itu sistem peredaran darah menurut Aula sendiri ya? Atau dari siapa kawannya nih yang mau bantu? Aulia Rajiah bisa jawab? Oke, bisa ya. Bagus. Nanti akan Ibu beri poin ya. Jadi di sini Ibu beritahukan sebelumnya, siapa yang bisa menjawab pertanyaan Ibu atau aktif dalam pembelajaran kali ini akan Ibu berikan poin
Ya, jadi kalian dalam pembelajaran ini harus aktif nih bertanya, harus aktif menjelaskan, harus bisa menyerap materi apa yang Ibu sampaikan ya. Oke, Aula Raja, apa pengertian dari sistem peredaran darah tadi? Oh iya, sip Aula, betul. Apalagi ada yang ingin kita menambahkan? Oh ya Hendra, bagus nih menambahkan, bagus, akan Ibu beri poin ya. Oke, jadi langsung saja ya, akan Ibu tampilkan pengertian dari sistem peredaran darah itu sendiri. Nah, jadi sistem peredaran darah itu merupakan sistem transportasi tubuh secara fungsional, menghubungkan organ-organ pertukaran dengan sel-sel tubuh, mengangkut bahan-bahan yang dibutuhkan seperti O2 atau yang kita ketahui yaitu oksigen, dan zat makanan atau bahan-bahan sisa metabolisme di dalam tubuh. Seperti apa? Seperti CO2 atau karbon dioksida dan urea. Jadi bisa kalian pahami ya, apa itu sistem peredaran darah sendiri. Nah, selanjutnya ke poin bahasan yang kedua. Apa tadi? Fungsi darah. Apa saja sih fungsi darah? Nah, ada di sini mau bertanya dulu, apakah ada yang tahu fungsi darah? Paling minimal satu deh, Ibu mau minta ada yang menyebutkan di sini fungsi darah. Siapa yang mau? Oh iya, Aulia Rahmi. Apa tadi? Iya betul. Jadi kita langsung saja ya, kita ke pembahasannya. Jadi darah itu banyak nih memiliki fungsi. Nah, salah satunya di sini Ibu ada 5 fungsi dari darah itu sendiri. Yang pertama, mengangkut bahan-bahan yang diperlukan oleh tubuh. Jadi darah ini merupakan berperan penting dalam tubuh kita, dalam menjalankan proses tubuh kita. Setelah itu juga yang kedua, mengendalikan stabilitas suhu tubuh kita. Dan yang ketiga yaitu sebagai alat pertahanan tubuh kita. Dan yang keempat, mengatur keseimbangan pH. Jadi darah ini dengan adanya darah ini pH kita itu bisa seimbang. Nah, dan terjadi juga di dalam mengatur keseimbangan pun juga ada proses-prosesnya. Nah, dan yang terakhir yaitu berperan dalam pembekuan darah jika terjadi luka. Nah, siapa di sini yang pernah luka dan darahnya itu tidak keluar, namun terjadi pembekuan? Apa ada yang pernah nih? Oh iya, sama. Ibu juga pernah. Jadi darahnya itu tidak mau keluar, tetapi terjadi pembekuan. Nah, darah di situ juga berperan penting, dan proses-prosesnya pun kenapa terjadi pembekuan. Nah, itu juga proses-prosesnya ada ya anak-anak. Nah, jadi apa tadi fungsi darah? Nah ya, jadi bisa dipahami ya. Dan proses pun dalam darah ini bermacam-macam. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang komponen darah. Tetapi sebelum Ibu menjelaskannya, Ibu mau kalian membentuk kelompok tadi kan? Nah, apakah sudah terbentuk? Oh iya, sudah, alhamdulillah. Dan Ibu akan memutarkan video, dan Ibu harap kalian bisa mengidentifikasi secara berkelompok dan bisa kita diskusikan. Apa saja sih komponen dalam darah, komponen-komponen yang menyusun dalam darah ini? Oke. Dan harap kalian simak ya video yang Ibu tampilkan ini. Pernahkah kita berpikir apa sebenarnya yang terkandung di dalam satu tetes darah kita? Jika kita telusuri, ternyata satu tetes darah kita mengandung beberapa komponen, yaitu plasma darah, sel darah merah, sel darah putih, dan keping darah. Plasma darah. Plasma darah merupakan jaringan ikat yang komposisinya berupa matriks cair.
Di dalam plasma mengandung 92% air dan sisanya mengandung zat lain seperti nutrisi, sampah dan hormon, ion-ion, dan protein. Pada protein mengandung komponen seperti albumin, globulin, dan fibrinogen. Sedangkan serum darah yang kita kenal merupakan plasma darah yang fibrinogennya sudah dihilangkan. Sebagaimana kita ketahui, fibrinogen merupakan faktor yang berperan dalam proses pembekuan darah. Eritrosit. Setiap 1 mikroliter darah ternyata mengandung sekitar 5 juta sel darah merah atau yang dikenal sebagai eritrosit. Eritrosit pada manusia membentuk piringan kecil bikonkav atau memiliki bagian yang lebih tipis di bagian tengah. Eritrosit pada mamalia dewasa tidak mengandung nukleus, dan pada eritrosit mengandung hemoglobin yang berperan dalam transport oksigen. Pada vertebrata, hemoglobin hanya ditemukan pada eritrosit, sedangkan pada invertebrata, penghantaran oksigen tidak selalu oleh hemoglobin dan adanya pada plasma darah. Leukosit. Keberadaan leukosit atau sel darah putih kurang dari 1% sel yang ada di dalam darah manusia. Hanya terdapat 1 atau 2 leukosit untuk setiap 1000 eritrosit. Bayangkan, 1 leukosit, 1000 eritrosit. Tapi secara ukuran, leukosit lebih besar daripada eritrosit dan memiliki nukleus. Tidak seperti eritrosit yang hanya ditemukan pada sistem sirkulasi, leukosit dapat ditemukan di luar sistem sirkulasi. Yaitu, mereka dapat berpatroli di dalam cairan interstisial dan sistem limpa. Leukosit terdapat beberapa variasi, dan variasi tersebut memiliki peran spesifik dalam pertahanan melawan mikroorganisme dan benda asing yang masuk ke dalam tubuh kita. Berdasarkan keberadaan granula di dalam sitoplasma, leukosit terbagi menjadi 2, yaitu granulosit atau leukosit yang memiliki granula, terdiri dari neutrofil, basofil, dan eosinofil. Dan agranulosit yang tidak memiliki granula, terdiri dari monosit dan limfosit. Dan pada manusia, neutrofil lah yang berukuran paling besar. Yang terakhir, trombosit. Yang harus diingat, trombosit ternyata bukanlah sel yang utuh, melainkan hanya fragmen sel yang diproduksi di dalam sumsum tulang. Dan tentu saja mereka tidak memiliki nukleus karena hanya berupa fragmen-fragmen sel. Trombosit mengandung protein aktin dan miosin. Mereka akan dikeluarkan sebagai respon ketika tubuh terluka dan berperan dalam proses pembekuan darah. Mengenai proses pembekuan darah akan dibahas di video selanjutnya. Oke, segitu aja video mengenai komponen darah. Nah, setelah menonton video tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan nih terlebih dahulu sebelum kita masuk ke penjelasan komponen darah tadi? Oh, belum ada ya. Jadi di sini akan Ibu lanjutkan ya penjelasannya. Jadi komponen darah itu terbagi menjadi 2. Ada plasma darah dan ada sel darah. Nah, jadi kita ke yang selanjutnya ya, ke plasma darah. Nah, plasma darah pun ini di dalamnya terdapat beberapa bagian-bagian lagi. Nah, jadi ada 3 bagian ya dalam plasma darah tadi, yaitu yang pertama, hampir 90% air yang di dalamnya terlarut berbagai macam zat, dan yang kedua itu merupakan garam-garam mineral. Jadi di cairannya itu terdapat garam-garam mineral.
dan yang terakhir yaitu protein plasma. Jadi tadi plasma darah kan merupakan cairan kekuningan. Jadi di dalam cairan kekuningan itu tuh terdapat lagi tadi 3 bagian, yaitu ada hampir 90% air, dan kemudian garam-garam mineral, kemudian juga protein plasma. Nah, dan yang kedua yaitu tadi kan komponen darah tadi ada 2, ada plasma darah dan ada sel darah. Nah, jadi sel darah ini terbagi lagi menjadi 3, yaitu ada sel darah merah, sel darah putih, dan yang terakhir adalah keping darah. Yang mana kalau sel darah merah ini dikenal dengan istilah apa? Iya, betul Hendra, eritrosit. Dan yang kedua, sel darah putih ini dikenal dengan istilah, iya, betul Aulia Rahmi, leukosit. Dan yang ketiga adalah keping darah tadi apa? Ya, betul semuanya, trombosit. Jadi kalian harus juga nih memahami atau mengetahui dan menghafal nama-nama ilmiahnya, kata lainnya ya. Nah, jadi selanjutnya kita yang ke sel darah merah. Nah, pada vertebrata umumnya sel darah berbentuk lonjong bikonveks dengan inti lonjong, kecuali pada mamalia berbentuk bundar bionkov atau cekung di kedua sisi, tidak berinti dan warnanya merah karena mengandung hemoglobin atau Hb. Jadi darah ini kenapa warnanya merah? Itu karena ada hemoglobin atau lebih singkatnya yaitu dikenal dengan Hb. Jadi pada vertebrata atau hewan yang bertulang belakang tadi, sel darah merahnya itu berbentuk lonjong konveks. Sedangkan pada mamalia itu berbentuk bundar bikonkav atau cekung di kedua sisi. Lanjut ya anak-anak, kita ke sel darah putih. Nah, jadi sel darah putih ini terbagi lagi menjadi 2 tipe. Nah, jadi kita ke pengertiannya dulu ya. Sel darah putih berukuran lebih besar daripada eritrosit. Apa tadi eritrosit? Ya, betul, sel darah merah. Bentuknya tidak tetap dan memiliki inti sel. Nah, kalau sel darah merah tadi kan tidak berinti. Nah, sedangkan sel darah putih ini memiliki inti sel. Nah, kemudian juga apa aja sih tipe-tipenya tadi? Nah, tipe-tipenya tadi yaitu yang pertama granulosit. Granulosit lagi tadi dibedakan menjadi berdasarkan reaksi terhadap zat pewarna. Jadi dari granulosit tadi ada 3 berdasarkan reaksinya warna ya. Oke, yang pertama yaitu eosinofil. Nah, eosinofil ini merupakan zat warna yang bersifat asam atau eosin. Nah, jadi kita bisa lihat juga nih dari katanya eosinofil, menyerap zat warna yang bersifat asam. Jadi harus kita ingat eosin, asam ya. Dan yang kedua yaitu basofil atau menyerap zat warna yang bersifat basa. Jadi bisa kita lihat juga nih katanya basofil. Jadi kita harus lihat baso berarti ini basa. Yang terakhir yaitu neutrofil, yang berarti menyerap zat warna baik yang bersifat asam maupun basa. Jadi neutrofil ini bisa menyerap warna asam dan juga bisa menyerap warna basa. Eosin tadi asam, basofil tadi basa, dan neutrofil tadi asam dan basa. Oke, yang selanjutnya tipe yang kedua yaitu ada agranulosit. Nah, jadi agranulosit ini merupakan plasma
yang tidak mengandung granula atau butiran. Nah, granulosit tadi dibedakan lagi nih menjadi dua. Kalau yang untuk granulosit tadi kan ada 3, tetapi berdasarkan reaksi granulanya. Sedangkan dari agranulosit ini dibedakan menjadi 2, yaitu ada limfosit dan ada monosit. Nah, kalau limfosit ini kan berfungsi untuk membentuk antibodi. Terdapat 2 bentuk utama limfosit, yaitu T limfosit dan B limfosit. Sedangkan pada monosit bersifat fagosit, yaitu menjadi makrofag. Jadi kalau granulosit tadi bergranula, kalau agranulosit tadi tidak mengandung granula. Nah, selanjutnya kita yang terakhir, yaitu keping darah atau trombosit. Keping darah atau trombosit sifatnya rapuh. Jika terkena benturan pada bidang yang besar atau berhubungan dengan udara akan pecah dan akan mengeluarkan zat yang disebut trombokinase atau tromboplastin. Nah, jadi trombosit ini sifatnya rapuh. Makanya ketika kita terkena benturan atau hal yang sifatnya keras, maka ia akan mengeluarkan zat yang disebut trombokinase. Nah, itu saja ya tadi itu penjelasan dari keping darah tadi atau yang trombosit tadi. Nah, sekarang nih kalian kan berkelompok. Jadi nanti siapa kelompok yang tercepat menjawab pertanyaan ibu atau mengangkat tangan, maka kelompok itu boleh pulang duluan, dan yang kelompok yang kalah itu harus membersihkan kelas ya anak-anak. Oke, tadi kan kalian sudah menonton nih video dan materi-materi yang ibu jelaskan. Jadi ibu akan bertanya nih. Jadi siapa yang bisa menjawab, kelompok siapa yang bisa menjawab akan pulang duluan, dan kelompok yang kalah akan apa tadi? Ya, membersihkan kelas ya. Nah, jadi ibu mau tanya yang pertama, apa tadi pengertian sistem peredaran darah? Ya, kelompok Aulia Rahmi. Apa tadi? Ya, betul. Nah, jadi 1-0. Jadi ada 3 pertanyaan ya. 1-0 untuk Aulia Rahmi tadi kan skornya Aulia Rahmi dan Aula skornya 1, dan untuk Hendra Rusdi skornya 0. Jadi ya, selanjutnya sebutkan 3 fungsi darah. 1, 2, 3. Ya, Rusdi. Wah, gesit ya, mau membalas ya. Apa Rusdi? Ya, 1. Yang kedua dan yang ketiga. Ya, betul. Nah, jadi nih skornya sama nih. Yo, jadi yang terakhir ini soal yang terakhir nih. Harus bisa menjawab ya. Oke, yang ketiga, sel darah tadi kan ada nih, terdiri dari beberapa komponen. Apa aja sih komponennya? 1, 2, 3. Ya, kelompok Aula. Wah, gesit Aula. Apa tadi? Ya, plasma darah dan sel darah. Nah, jadi skornya 2-1. Jadi yang kalah tadi apa? Membersihkan kelas, dan yang menang tadi pulang duluan. Nah, tapi sebelum mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, akan lebih baiknya kita membacakan doa terlebih dahulu. Jadi tadi kan sudah Rusdi nih membacakan doa belajar. Sekarang ibu mintakan kepada Hendra untuk membacakan doa setelah belajar. Silahkan kepada Hendra. Ya, terima kasih. Semoga apa yang
ilmu yang kita dapat hari ini dapat bermanfaat bagi diri kita sendiri dan orang lain, dan juga ilmu yang kita pelajari tadi dapat masuk ke dalam pemahaman kita sendiri. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja dari Ibu. Salah hilap mohon maaf. Ibu akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nanti Ibu mintakan kepada kelompok yang kalah tadi untuk membersihkan kelas, dan untuk kelompok yang menang silahkan pulang. Dan ingat ya, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang proses pembekuan pada darah. Mungkin itu saja. Selamat pagi anak-anak. Sampai bertemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.